menganggap enteng, Pak. Semua orang bisa duduk di komunikasi gitu loh kira-kira. Oh, salah besar itu. Itu salah besar. Jadi fungsi komunikasi. Fungsi berikutnya adalah fungsi komunikasi. Iya. Nah, Utu kan sudah jago kalau komunikasi ya. Jadi komunikasi kita nggak usah bahas panjang lebar. Jangan, tapi sejauh mana kira-kira menurut Pak Ito perannya di bidang ini? kalau di sini di Korsek, komunikasi itu merupakan salah satu fungsi utama. Iya. Fungsi utamanya. Jadi Mohon komunikasi. maaf Pak, mohon maaf sebelumnya. Banyak perusahaan menganggap enteng Pak. Semua orang bisa duduk di komunikasi gitu loh kira-kira. Oh, salah besar itu. Itu salah besar. Jadi fungsi komunikasi itu peran vital sekali di suatu perusahaan. Oke. Ya. Jadi komunikasi ini kita bagi, kalau kita kan fungsinya ini kasar-kasarannya Iya, ya. iya. Ini dibagi 3. Iya. Eksternal komunikasi pokoknya iklan. Kemudian yang ke dalam Iya, internalnya. internal, 3 sama koran, sama media. Media relation. Media relation, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang sekarang masih berjalan external communication itu. Iya. Internal communication itu yang kayak bikin iklan, bikin Iya. desain, Iya. bikin tema Iya. untuk Branding. Iya. segala macam. Kemudian sekarang kan pakainya Video. YouTube, kemudian sosial media. Ya kayak sekarang nih kita lagi Iya, buat kayak nyoba kamu nih. begini. Nah, itu kan kasih contoh-contoh iklan kan? Kan kita Iya. beriklan di media kan gratis kan? Iya. Di sosial media kan gratis Iya. kan, masih gratis. Kita masukin ke sana, kemudian bilang kepada seluruh teman-teman, coba posting di Instagram kamu, bla bla bla. Nah, itu seperti itu. Nah, fungsi itu Agak sini tuh Pak, kayaknya nggak kelihatan Oh. malah. Yang kelihatan saya. Mustinya Pak Ito-nya nih. Nah, fungsi itu, fungsi komunikasinya itu terus terang sekarang orang mengandalkan komunikasi yang iklan-iklan seperti itu. Iya, berbiaya mahal. Iya, kan sekarang kalau bikin Bisa. bikin terutama teman-teman nih bikin gambar, bikin Iya, desain, desain. itu kan nggak semuanya bisa. Jadi lempar ke vendor nge-charge bikin satu gambar gini berapa puluh juta, ini berapa puluh juta gitu kan. Nah, itu kalau bisa teman-teman itu yang membuat sendiri ininya in-house. Jadi iklannya cuma sampai beriklan di medsos kan nggak bayar. Iya. Tapi barang yang mau kita masukin ke medsosnya itu yang harus diciptakan. Oke. Nah, itu yang ini. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang pelaku usaha jasa keuangan kayak di bank ini kan. Iya. Seperti tadi ada wirausaha apa itu Iya. kan harus banyak keluar. Iya, banyak keluarnya. Desain-desain yang kreatif tadi. Iya. Desain-desain itu. Jadi teman-teman yang si komunikasi ini yang dari external communication itu harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman bisnis, membaca peluang kira-kira bisnis lo apa sekarang. Baru mereka buatkan lah. Nah, baru dibuatkan itu. Kan mereka juga kadang-kadang teman-teman itu kan nggak terpikir bagaimana cara mengekspos dalam bentuk iklan. ya. Kreatifnya bener, kreatifnya itu kita nggak terpikir. Nah, itu yang masih jadi tantangan karena kecepatan orang butuh beriklan dengan produksi dari si teman-teman komunikasi Iya. itu ada Jeda. waktu. Mereka ingin beriklan sekarang juga harus jadi. Apalagi yang sekarang Pak ya, artinya komunikasi sekarang ini kalau dulu kan media mainstream yang utama. Iya, Kalau betul. sekarang kan sosial media. Media, kelihatan betul. lebih dominan. Betul. Dulu media mainstream kita berhadapan dengan teman-teman wartawan yang Betul. kritis nih. Betul. Tapi lebih kepada di berita-berita di online mainstream juga sebagian besar tutup berubah menjadi online. Iya. Dia bikin online. Sekarang nggak ada lagi cetaknya. Itu bagi seumuran saya Pak, megang orang itu rasanya mantep. Iya. Tapi utamanya sekarang ke marketing komunikasi kali ya, Komunikasi, bukan betul. ke sosial media rilis Nah, berhubungan dengan jurnalis langsung. Iya, betul. Sekarang mau nggak mau zaman kayak begini, kondisi kayak gini, maka external communication terutama dalam bentuk apa istilahnya digital. Iya. Digital itu suatu yang sangat yang apa istilahnya keniscayaan, kebutuhan yang memang mau nggak mau harus ikut, harus ada. Nah, kayak orang zaman saya nih, orang zaman dulu yang sudah sisa-sisa masa lalu itu ketinggalan kita. Jadi untuk mengoperasikannya aja kita kedodoran, apalagi kemudian ikut di sana gitu Pak kan. Ito ini
generasi apa Pak? Baby. Saya baby boomers yang awal. Baby ya. Baby ya. Jadi Kalau saya baby boomer sekali ya. Baby boomers, saya baby. Nah, memang itu sangat satu yang penting sekali. Jadi mengenai marketing communication itu terutama ke arah sana. Nah, media relation gimana? Tetap dibutuhkan. Hanya kita harus pandai-pandai membaca angle-nya. Kira-kira kapan harus dimunculkan, kapan harus kita stresnya di sana, itu kapan? Karena walau bagaimanapun itu nggak bisa ditinggalin. Sebenarnya sosial media kemudian marketing communication itu hanya berubah bentuk aja. Yang tadinya kita pakai koran, pakai wartawan, sekarang berubah menjadi masuk ke sana. Tapi dibutuhkan orang yang memang bisa tahu konten. Betul. Orang yang tahu konten, yang ngerti bagaimana membaca media. Orang wartawan tuh hidungnya lebih tajam ketimbang kita anak-anak yang sosial media. Mereka mungkin harus switching ininya ya. Switching pikirannya. Kalau saya biasa Pak, kebetulan mendapatkan kepercayaan dari beberapa vendor untuk training publik ya Pak ya. Kalau dibilang komunikasi itu ada dua hal yang saya coba bangun strateginya. Itu finansial komunikasi dengan litigasi komunikasi. Litigasi komunikasi biasanya berhadapan dengan kasus-kasus yang terjadi di satu perusahaan. Itu maksudnya ke litigasi komunikasi. Erat nanti dengan teman-teman legal. Nah, tapi yang barusan Pak Ito sampaikan itu maksudnya ke finansial komunikasi. Bisa. Nah, tinggal konten tadi, teman di Kosek dan yang bertanggung jawab di bidang media tadi itu benar-benar harus switching mindnya ke arah marketing communication mau nggak mau sekarang. Tapi tetap jangan lupa akarnya kita adalah media. Media itu kan sangat luar biasa tajamnya dan analisanya cepat gitu kan. Untuk itu yang kita butuhkan untuk menjadi di switch ke marketing communication. Switchingnya itu tidak murni komunikasi yang tadi aja ya. Kalau ini udah larinya ke sosial media. Branding itu ya. Betul. Itu yang sekarang kita butuhkan. Kedua-duanya kita kalau nggak main di sana kalah sama orang-orang itu. Butuh orang dong Pak. Wah butuh. saya cari. Butuh. Kita butuh sebenarnya. Kalau untuk desain grafis yang berpengalaman rasanya sih ada ya Pak ya. Dan dia tahu tentang metodologi juga ada. Kalau butuh, butuh ya. Ya kalau enggak paling enggak parsial gitu kan. Parsial. Rasanya kalau nanti dibutuhkan parsial. Ya nggak usah jadi pegawai atau jangan. Biayanya besar kalau harus ada BPJS. Iya. Tapi kan parsial kita butuh sekarang jadi sekarang gitu kan. Tidak modis. Ya? Tidak mood. Tidak. Biasanya para kreatif itu kan mudi semuanya. Mudi semua. Nunggu dulu moodnya baru dia kerjain. Ini yang bikin jengkel. Betul. Kalau di sini kan manajemen kemudian korseknya sendiri kan dia tidak terkait sama mudinya kan. Kita butuh sekarang jadi gitu kan. Ini gimana pelambat sekali gitu ya kan progresnya gitu. Ya nanti dicari Pak itu. Iya. Nah kalau internal communication sebenarnya bagaimana direksi menyampaikan message-nya diterima oleh para pegawai kita dengan baik dan itu juga sebaliknya. Metodenya macam-macam, caranya juga macam-macam. Tapi intinya adalah bagaimana message dari direksi tetap deliver ke bawah dengan benar dan message dari bawah ke atas tetap deliver ke atas dengan benar. Ada rutin pertemuan nggak itu? Salah satunya ada dengan cara kita bikin kayak yang istilahnya financial ini ya. Karakter perusahaan ini jadi kayak performance review, informasi kepada ini loh posisi kita seperti ini, kamu harus ngapain, harus gini, harus begini. Nah, cuman informasi itu bagaimana informasi terdeliver dengan benar dan bahasanya juga beda kan dari direksi kepada kadif, dari direksi ke kepala cabang, direksi ke langsung ke marketingnya beda ininya kan bahasanya. Nah, itu yang perlu dijaga. Itu suatu yang sulit. Karena kan ngerasa direksi sampai sini gue udah jalan, tapi kok di bawah nggak jalan, di bawah juga gue dikasihnya nggak ngerti apa gitu kan. Agen-agen di bawahnya. Iya, jadi yang bertahap itu yang nggak nyampe itu sangat satu-satu jalan, tapi nggak semulus itu.
Tergantung juga style manajemennya, tergantung direksinya, tergantung level menengahnya, itu semua jelas seperti itu. Oke, itu bidang komunikasi Pak. Nah, Satu lagi yang cukup strategis itu tentang tata kelola Pak. oke. Ini banyak perusahaan juga mengabaikan soal tata kelola, kemudian mencari orangnya juga susah karena itu orang-orang yang perlu suka menekuni hafalan aturan kayaknya seperti Iya, itu Pak. iya. Ya, kalau di sini tata kelolanya kita namakan capital market assurance. Capital market assurance. Kenapa begitu? Karena kita menjadi satu perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek, membuat obligasi, kemudian mencatatkan di bursa, Iya. minta izin OJK, jadi kita punya kewajiban-kewajiban terhadap pasar modal. Iya. Namanya tidak harus itu, bisa aja assurance apalah gitu, tapi intinya tata kelola. Itu ada di bawah Korsek. Karena apa? Dia yang melakukan tadi bikin rules, bikin rapat umum pemegang saham. Ya, yang dari sisi jadwalnya, dari sisi materinya, dari sisi tindak lanjut setelah rulesnya, kewajiban-kewajiban pelaporannya. Itu ada komunikasi dengan manajemen Pak ya? Agendanya apa atau apa? Iya, bagaimana? pasti ada. Tapi juga diingatkan dari pihak Pak itu mengingatkan ke manajemen. Iya, artinya kalau segala sesuatu yang membutuhkan keputusan rapat umum pemegang saham itu sudah kita komunikasikan. Dari teman-teman yang si tata kelola tadi menginformasikan kepada Korseknya, Korsek yang meneruskan ke atas. Nanti untuk teknisnya si teman-teman tata kelola bisa langsung berhubungan dengan direktur. Tapi paling nggak strategisnya nyampe ke Korseknya, Korseknya nyampein ke atasnya. Kalau saya ngebayang Pak, itu kalau saya di tempat ini tuh pusing pasti Pak. Itu kayak semacam kita tahu pasal ke pasal ya Pak ya. Iya. Aturan yang idealnya begitu. Tapi kan itu bisa kan nggak harus dihafalin kan, dicontek juga boleh gitu kan. Kita bisa. Tapi paling nggak tahu tempatnya di mana. Contoh kayak anggaran dasar. Anggaran dasar itu mengatur mengenai direksi. Iya. Direksi itu apanya? Mengenai syarat-syarat menjadi direksi, bagaimana direksi berhenti, bagaimana direksi mengundurkan diri, bagaimana Iya. masa jabatan direksi, Iya. itu diatur itu. Nah, biasanya kita hafal besarannya aja, tapi Iya. teknisnya kita bisa baca. Nah, itu semuanya yang harus kita siapkan untuk diterjemahkan ke dalam materi rulesnya. Nah, terus materi rules kan tadi ada dua nih, kita pernah bicara tadi, rules ada rules tahunan dan rules luar biasa. Kalau rules tahunan tuh isinya yang mengenai pertanggungjawaban laporan keuangan, pembagian laba, penetapan kantor akuntan publik, kemudian remunerasi direksi, bonus remunerasi ya, gaji, bonus segala macam. Nah, itu agenda rutin tiap tahun. Nah, biasanya itu dilakukan di bulan sebelum Juni. Ada tergantung ya, ada yang gini-gini bisa di bulan Maret, April, Mei, Juni. Nah, itu biasanya kita sudah susulkan di awal tahun dan ketahuan nih kita mau agendanya ini. Di samping itu ada kebutuhan apa? Itu kalau di perusahaan TBK kan menyangkut laporan di akhir tahun ya. 2000 Desember itu kan dilaporkan biasanya paling lambat 3 bulan setelah itu ya. Iya. Makanya ada sampai di bulan Maret, bahkan ada yang lebih cepat bulan Februari, bahkan ada satu perusahaan yang melaporkan itu di Februari atau Januari akhir. Iya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan keuangan yang menggunakan meminta uang nasabah benar mengelola kemudian melaporkannya, maka itu ada kewajiban OJK, itu laporan keuangannya harus diaudit akhir tahun dari kantor akuntan publik. Ya. Nah, itu yang tadi Pak Utu bilang ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya. Kewajibannya kalau diaudit penuh, diaudit 3 bulan. Jadi setelah laporan keuangannya jadi, baru kemudian kita rups gitu. Lumayan ya. Nah, si teman-teman tata kelola ini yang menyiapkan rupsnya. Jadi dia koordinasi dengan accounting yang bikin laporan keuangan kan. Kemudian koordinasi dengan strategic performance. Kalau ada unit yang strategic performance yang untuk menyiapkan kira-kira strategi kita apa. Agenda itu hanya kepada pemegang saham aja ya Pak ya? Iya, laporannya kepada pemegang saham. Jadi misalnya pemegang saham ini menentukan, saya mau bikin agenda ya A, B, C, D. Oh, kalau yang itu datangnya dari perusahaan. Kalau yang agenda yang rutin tahunan itu Kita yang usulkan. Kecuali mereka minta. Mereka minta tambahan agenda lain. Bapak tahu nggak Pak kira-kira gini Pak? Provinsi Pak,
pemegang saham utamanya kan gubernur. Iya. Tapi kan ada pemegang saham yang lain, Pak. Iya, kabupaten. Iya, iya. Nah, kalau semua bupati minta usulan begitu, apa mungkin kita Ada aturannya kan? Oh. Yang boleh mengusulkan agenda adalah yang mempunyai 10% saham. Selama dia Kurang dari 10%. aturan ya, tergantung aturan itu ya. Iya. Itu di anggaran dasar ya. Itu di Undang-Undang PT. Oh. Jadi yang boleh mengajukan usulan agenda adalah yang punya saham sekurang-kurangnya 10%. Tapi biasanya kalau pemegang saham itu kan mereka kebutuhannya apa sih? Kalau contoh kayak Pemda, Renumerasi ya. renumerasi sama orang biasanya kan, menempatkan orang di sana. Kalau dia mayoritas. Iya, apalagi dia juga bisa bergabung, mereka bergabung menjadi 10% mengusulkan nama. Tapi kan menurut sulit antara mereka sendiri. Ngeri Pak kalau Ya. namanya perusahaan provinsi Pak, orang partai semua nih. Iya. Gimana itu kan? Iya. Maaf, partai. Oh, gitu. Nah, terus yang berikut itu tadi yang tata kelola. Ya. Nah, tata kelola juga mengatur mengenai kepatuhan direktur dan dewan komisaris. Yang disebut kepatuhan tadi itu yang kayak fit and proper, laporan-laporan, Ya. kemudian kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh direktur ini dan komisaris ini. Ya. Itu dia yang mendata dan melaksanakannya semuanya, berkoordinasi dengan si OTB tadi. Nah, itu yang membuat itu. Nah, itu memang kerjanya harus dengan hati, harus dengan passion, karena di sini sangat banyak rigid, aturannya rigid. Jadi kalau kebebasannya itu agak berkurang karena semua serba diatur, semua serba tertata, serba diatur, mau nggak mau harus baca. Tapi yang ada kawan kita Pak, bos kita itu, Nah, itu hebat luar biasa tuh. Sekarang udah jadi PLT BTN kalau nggak salah. Pak Nixon. kalau dia itu serba bisa, Serba bisa ya? serba bisa, serba jago dan paling bokis. Paling bokis paling kan bokis ya. Bercanda. Serba bisa bro, semuanya serba bisa. Tapi saya takjub, sangat takjub dengan Pak Iya. Nixon bos saya. Iya. Oke. Oke, itu yang dari tata kelola tadi yang kita beri nama bisa macam-macam. Nah, terus ada satu fungsi lagi, tergantung. Kalau perusahaan masih kecil, biasanya unit legal itu Ada di bawah Polsek. Tapi kalau perusahaannya besar, unit legalnya berdiri sendiri. Nah, kayak perusahaan ini, unit legalnya masih di bawah Polsek. Aman lah, Pak itu kan latar belakangnya. Iya, kebetulan saya kan Legal. legal. Karena kan nggak semua Polsek latar belakangnya legal Iya, gitu kan. iya. Nah, kalau legal tuh menangani satu perkara perdata, baik itu perkara di pengadilan maupun advis Iya. yang kita berikan kepada teman-teman di sini. Yang kedua perkara pidana itu laporan kepada polisi, Iya. pengaduan kepada polisi, Ada fraud. ada fraud segala macam, bagaimana dari sisi hukumnya gitu kan. Terus yang ketiga dia menangani perkara pidana, pengaduan nasabah. Termasuk di legal ya? Termasuk Polisi di legal, ya? iya. Kenapa begitu? Karena biasanya menyangkut hukum. Ini ada yang satu yang baru dari OJK. Namanya APPK, Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen. Jadi OJK sekarang punya OJK Perlindungan Konsumen. Oh. Dulu kan ada aturannya sampai 20 hari ya kalau ada keluhan dari, Iya, dari nasabah gitu iya. ya harus diselesaikan oleh Iya, betul. perusahaan. Betul. 20 hari atau berapa hari? Iya, itu ada betul. Nah, itu tetap jalan. Nah, itu sekarang pakai aplikasi portal. Jadi masuknya ke portal. Dan OJK sekarang kayaknya agak perlindungan konsumennya mulai ditegakkan atau dikencengin. Jadi nasabah boleh melaporkan ke portal itu. Boleh. Dari portal itu nanti termonitor oleh OJK secara sistem. Iya, OJK yang akan menegur kita Atau mengingatkan. Iya, kenapa belum dijawab kamu sampai hari sekian. Oh gitu. Iya. Itu yang nah sekarang pengaduan nasabah kenapa masuknya ke legal, karena salah satu fungsinya adalah unit legal yang menjawab jawaban itu. Jika perusahaan Biasanya umumnya pengaduan nasabah itu berbuntut kepada kasus-kasus hukum.
mau nggak mau seorang legal harus ada terkait di situ, dan OJK juga mensyaratkan bahwa penanggung jawab portal itu dari satu perusahaan ada unit legalnya. Ada unit Jadi operasinya. portalnya OJK, portalnya perusahaan. Nggak, portalnya si OJK aja, Oh. hanya OJK saja, portal OJK. Dia hanya mendapatkan keluhan tadi. Dapat Ya? keluhan. Nah, keluhannya. nanti kita bincang-bincangnya dengan OJK. Iya. Sejauh mana OJK portal. mensosialisasikan Nah, portal betul, itu iya. ke nasabah agar kita nggak sungkan-sungkan ya Iya. ada portal itu Iya. ya. OJK tunggu. Oke. Ya, OJK itu. Nah, kadang-kadang ya komunikasi dengan OJK masih belum terlalu lancar ya. Iya. Mereka juga lagi belajar, kita juga lagi belajar sama-sama, sehingga kadang-kadang terjadi beberapa hambatan-hambatan di situ. Tapi itu semua harus kita bisa atasi sambil berjalannya waktu. Nah, itu fungsi yang tata kelola. Iya. Nah, ada satu fungsi lagi yang kalau di sini kita berdiri sendiri, yaitu fungsi yang membuat aturan. Maksudnya aturan itu menjaga agar menciptakan aturan. Adanya di mana itu? Nah, itu di sini kita punya satu unit namanya policy and procedure. Kalau di perusahaan besar dia satu fungsi sendiri, berdiri sendiri. Itu bukan SOP ya? Iya, bikin SOP. Membuat SOP-nya, bagaimana membuatnya? Kalau di sini SOP itu adanya di bawah Polsek. Iya. Kan setelah unit-unit kerja itu membuat aturan tadi, Ya. dijadikan SOP-nya. SOP-nya kan belum sempurna. Dia kan Iya. mereka buat sendiri. Nah, Iya. tugasnya si unit ini adalah mensinkronkan dengan aturan Yang sudah ada. yang sudah ada dengan aturan luar, dengan ini. Nah, Termasuk itu flow-nya juga. yes, Berapa kali. menatanya sehingga menciptakan satu yang kalau di sini namanya arsitektur kebijakan. Dari mulai kebijakan, standar prosedur, petunjuk teknis, Sampai ke kemudian flow. sampai ke flowchart-nya. Kalau itu udah jalan semua sih, rasanya menjaga reputasi citra bisa. Iya, cuman kalau itu jalan semua bagus. Cuman untuk membuat itu berjalan itu memerlukan passion yang luar biasa. Nah, orang-orang yang di tempat ini itu lebih lebih strict lagi karena dia cuma kerjanya dia membuat peraturan, dia harus memahami perusahaan bisnisnya apa, kemudian Dia polisinya lah kira-kira. ya, policy prosedur ininya. Beliau menjaga soal kebijakan, soal tata kelola di Bank Mandiri, dan sekarang beliau menjadi corporate secretary di Bank Mandiri Taspen. Rasanya bincang-bincang pagi ini kita cukupkan. Ini sudah hampir mendekati 1 jam 44 menit. Demikian, semoga pada hari ini yang pertama kali kami Utu and Friend channel bertatapan dengan semua kawan-kawan yang ada. Demikian, selamat siang, sampai ketemu lagi di tempat yang lain, di wawancara dengan para manajemen, para jurnalis, atau dengan para artis yang paham dan ingin reputasi atau citranya tetap terjaga, atau bagaimana memperbaiki citra pribadi atau reputasi perusahaan. Welcome to the internet, my friend. How can I help you?